Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Farhatin, mahasiswa PJJ Unisula. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Baik, di sini saya langsung saja menjelaskan mengenai situasi politik, sosial, dan keagamaan. Pada zaman dinasti Abbasiyah terbentuk melalui proses perebutan kekuasaan dari Bani Umayyah, dimulai dari Abu al-Abbas Asy-Syaffah pada tahun 750 Masehi sampai dengan Al-Musta'sim pada tahun 1258. Berdirinya dinasti ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran bahwa kekuasaan harus berasal dari keturunan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dibandingkan dengan dinasti lainnya, dinasti Abbasiyah ini tergolong berkuasa yang paling lama, yakni dalam kurun waktu selama 5 abad lebih. Kepemimpinan dinasti Abbasiyah dipimpin lebih dari 37 khalifah yang masing-masing berkuasa selama 14 tahun. Selanjutnya, dari 37 khalifah yang berkuasa pada zaman dinasti Abbasiyah, ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu Abu al-Abbas Asy-Syaffah. Beliau berkuasa kurang dari 5 tahun, yaitu pada tahun 750 sampai 754 Masehi. Selama sebagian besar masa berkuasa, beliau menggunakannya untuk melakukan konsolidasi internal. Hal ini karena pada zaman berkuasanya banyak terjadi pemberontakan, hura-hura, serta konflik, sehingga beliau mengatasinya dengan melakukan banyak pembunuhan. Hal ini menyebabkan beliau disebut sebagai Asy-Syaffah, yang artinya si haus darah atau gemar membunuh. Selanjutnya, Asy-Syaffah diganti oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far al-Mansur. Beliau berkuasa lebih kurang dari 20 tahun, yaitu pada tahun 754 Masehi sampai 775 Masehi. Pada masa berkuasanya yang relatif lama ini, beliau menggunakannya untuk memperhatikan masalah ekonomi. Sejarah mencatat, pada masa kekhalifahannya digunakan untuk menyusun peraturan, membuat undang-undang, dan menciptakan inovasi dalam pemerintahan. Selanjutnya, Al-Mansur digantikan oleh putranya, yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Al-Mansur, atau juga disebut dengan Al-Mahdi. Pada masa pemerintahannya digunakan untuk menciptakan stabilitas politik dalam negeri, menyejahterakan masyarakat, dan memurnikan agama dari praktik bid'ah. Selanjutnya ada Khalifah Ar-Rasyid. Pada masa kepemimpinannya, dunia Islam mengalami kemajuan yang semakin pesat, baik di bidang ekonomi, politik, perdagangan, ilmu kepengetahuan, dan peradaban Islam. Selanjutnya ada Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa kepemimpinannya, peradaban dan kebudayaan Islam semakin mencapai puncak keemasannya. Selanjutnya, sebagaimana banyak dicatat dalam sejarah, bahwa pada zaman dinasti Abbasiyah ini merupakan zaman keemasan Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Terdapat sejumlah informasi yang menggambarkan keadaan pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu keadaan lembaga pendidikan. Selain masjid, kutub, al-badiyah, istana, perpustakaan, dan al-bimaristan sebagaimana yang telah ada pada zaman sebelumnya, pada zaman Bani Abbasiyah ini terdapat juga al-hawanit al-wariqin
atau toko buku, al-manzil al-ulama atau rumah-rumah para ulama, as-salun al-adabiyah atau sanggar sastra, madrasah, perpustakaan, dan observatorium, al-ribat, serta az-zawiyah. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan pada zaman Bani Abbasiyah dari segi muatannya lebih mengalami perkembangan, namun dari segi susunan atau konsepnya belum seperti kurikulum pada zaman sekarang. Seperti kurikulum yang dikemukakan oleh para tokoh seperti kurikulum menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi ilmu ke dalam 3 pendekatan. Pertama, pembagian ilmu dari segi sumbernya. Kedua, pembagian ilmu dari segi jauh dekatnya dengan Tuhan. 3, pembagian ilmu dari segi hukumnya. Selanjutnya, kurikulum menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi 3 macam, yakni pertama kelompok ilmu lisan atau bahasa, ilmu tentang tata bahasa atau gramatika, dan syair. Yang kedua yaitu kelompok ilmu naqli, yaitu ilmu yang mengambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Yang ketiga yaitu kelompok ilmu akli, yaitu ilmu yang diperoleh dari kemampuan berpikir. Selanjutnya yang ketiga yaitu tradisi ilmiah dan atmosfer pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah dan juga masa sebelumnya, yaitu muzakaroh atau tukar-menukar informasi, munazaroh atau berdebat, rihlah ilmiah, penerjemahan, mengoleksi buku dan mendirikan perpustakaan, membangun lembaga pendidikan, melakukan penelitian ilmiah, menulis buku, dan yang terakhir yaitu memberikan wakaf. Selanjutnya yang keempat yaitu para ilmuwan dan guru. Di antara para ilmuwan yang sekaligus bertindak sebagai guru yang terkenal pada zaman Abbasiyah adalah Ibnu Sina, Ibnu Miskawayh, Ibnu Jamaah, Ibnu Al-Juwaini, dan Imam Al-Ghazali. Yang kelima yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana pendidikan seperti lembaga pendidikan, peralatan, kegiatan belajar mengajar, peralatan kegiatan penelitian dan percobaan tersedia lebih lengkap dibandingkan dengan masa sebelumnya. Yang keenam yaitu pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari anggaran belanja pemerintahan serta dari dana wakaf yang berhasil dihimpun, sehingga lembaga pendidikan yang diselenggarakan bersifat gratis, yakni dibiayai oleh pemerintahan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu manajemen pendidikan. Terjadinya kemajuan sistem pendidikan Islam pada zaman dinasti Abbasiyah tidak lepas dari manajemen pengelolaan pendidikan yang rapi dan tertib. Yang kedelapan yaitu para pelajar. Para pelajar yang menimba ilmu pada zaman Abbasiyah berasal dari daerah sekitarnya serta dari mancanegara, seperti dari kawasan Timur Tengah, Asia, Afrika, bahkan juga dari Eropa. Sekian penjelasan saya tentang pendidikan pada zaman dinasti Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.